Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik yaitu saham dan obligasi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dengan saya Wahyudi, Prodi Manajemen. Pengertian saham. Saham merupakan bukti keikutsertaan dalam kepemilikan suatu perusahaan. Jika para pemodal membeli saham, berarti mereka membeli prospek perusahaan. Kalau prospek perusahaan baik, harga saham akan meningkat. Dalam Ensiklopedia Indonesia juga menyebutkan bahwa saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seseorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas atau yang kita kenal dengan nama PT. Pemilik saham disebut persero. Ia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Persero juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai kepemimpinan perusahaan. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang dijual kepada publik yang di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan yang menjelaskan sebagai hal yang ketentuan undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Sedangkan menurut Joel G. Segel dan G. K. Sim tahun 1999, obligasi merupakan janji tertulis dari sebuah perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya untuk membayar sebagian nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Perbedaan saham dan obligasi. Batas masa berlaku. Pada saham, pemilik saham masih memiliki hak atas keuntungan dan suara selama perusahaan itu berdiri. Dan memiliki saham masih memiliki surat bukti kepemilikan sahamnya. Sedangkan pada obligasi masih memiliki masa berlaku yang jelas yang tertera pada dalam surat. Tingkat keuntungan. Pada saham, keuntungan bersifat fluktuatif atau bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan pada obligasi, keuntungan bisa didapatkan setiap bulan dengan jumlah yang tetap stabil sampai masa berlaku surat perjanjian berakhir. Pajak yang dikenakan. Pada saham, keuntungan dari saham yang dimiliki adalah jumlah total setelah dipotong pajak. Sedangkan pada obligasi, bunga obligasi lebih dulu dikeluarkan sebagai biaya, jadi bisa dianggap tidak kena pajak. Jenis-jenis saham. Jenis saham berdasarkan cara peralihan. Saham atas unjuk. Saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Saham atas nama. Saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Jenis saham berdasarkan hak tagihan. Saham biasa, saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal sebagian dividen. Hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuiditas. Saham preferen, saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Contoh saham dan obligasi. Contoh saham. Saham BUMN. Saham perusahaan yang
memproduksi bahan produk seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Sinarmas Tbk. Saham properti, saham farmasi, saham BTPN, saham BTPN Syariah. Contoh obligasi ORI 19 yang diterbitkan pemerintah untuk biaya penanganan COVID-19. Di sini juga tercantum beberapa referensi mengenai saham dan obligasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.